kembali lagi bersama kami di Faperta FM. Kali ini bersama saya Mila dan kedua narasumber kita yaitu Duta Fakultas Pertanian 2024. Halo, kenalin aku Azil dari Agribisnis Angkatan 2023. Aku Syafira Indah Santosa dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2023. Nah, untuk 10 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Kak. Nah, di sini aku mau tahu nih, gimana perasaan kalian berdua ketika nama kalian tuh disebut ketika pemenang di Duta Fakultas Pertanian? Ketika nama aku disebut menjadi Duta Fakultas Pertanian waktu awarding kemarin, tentu perasaanku deg-degan dan tidak menyangka, pun juga senang karena ternyata yang aku perjuangkan selama ini ternyata membuahkan hasil yang baik juga gitu. Sama, aku pun gak nyangka banget, bahkan langsung bengong ketika aku disebutkan namanya karena betul-betul gak nyangka gitu. Wah, sangat berkesan ya Kak berarti. Nah, di sini kan Mas Azil dan Mbak Syafira udah semester 4 ya? Iya. Nah, menurut kalian berdua nih, ada nggak culture shock yang pernah kalian alami selama menjadi mahasiswa di FP ini? Tentu ada dong. Culture shock yang aku alami sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian adalah tentang jadwal praktikumnya yang ternyata padat sekali ya. Dan yang aku kira di perkuliahan itu hanya seputar kegiatan di ruang kuliah, yaitu sisi diskusi, mencatat, ataupun menerima materi. Ternyata di Fakultas Pertanian itu kita diajak untuk eksplorasi lapangan. Dan karena aku agribisnis, aku nggak hanya eksplor lahan, tapi juga eksplor industri-industri lainnya gitu, terutama industri agribisnis. Dan di situ aku belajar bahwa ternyata untuk mengerti pertanian tidak cukup dari buku, tapi memang harus terjun langsung, merasakan dan juga menghidupi gitu. Untuk Kak Syafira sendiri nih, bisa cerita sedikit tentang culture shock yang ada di FP? Kalau culture shock yang aku alami, tentu yang paling utama adalah bahasa. Karena aku sendiri itu lahir di Cianjur, Jawa Barat. Jadi budayanya budaya Sunda. Jadi ketika aku di sini itu agak kaget sedikit sama bahasanya pastinya. Jadi waktu awal-awal aku kenal dengan teman-temanku pun jadi kayak kurang nyambung dalam bercanda kayak gitu, kurang nyambung. Makanya aku agak sulit untuk mengerti bahasa di sini, tapi dengan adaptasi semakin lama semakin aku bisa belajar untuk coba belajar bahasa Jawa. Wah, berarti ketika Mas di FP sekalian kita belajar bahasa sekalian ya Kak ya berarti. Yes, kalau aku. Nah, kan di sini sudah sekitar 2 tahun ya Kak di FP ini. Menurut kalian berdua, apa sih ciri khas yang paling mendominasi di anak-anak mahasiswa FP daripada fakultas lain gitu? Ciri khas ya dari Fakultas Pertanian. Kalau kita ngobrol sama Fakultas Pertanian, anak-anaknya itu yang paling bikin aku kerasa adalah yang pertama laprak, alias laporan praktikum. Dimanapun, kapanpun, mereka itu selalu aja ingat dan bilang, laprak itu udah belum ya gitu. Bahkan ketika kita nongkrong, kita itu selalu ditemani dengan laptop, lembar folio, dan juga kopi gitu. Bukan karena tugas itu kita anggap beban, tapi emang kita terbiasa multitasking gitu ya. Kadang ada acara-acara gitu kita bukannya laprak gitu, sampai akhirnya yaitu kita mengerjakan 2 hal yang berbeda di satu waktu gitu. Terus yang kedua adalah outfit gitu. Outfit mahasiswa Fakultas Pertanian umumnya itu ya apa adanya gitu. Bahkan ketika kita ke lapang, kita ya pakai kaos, training, sepatu, atau bahkan sendal gitu. Karena menurut kami itu perlu fokus di kegiatan dan esensinya. Kita nggak perlu kelihatan wah di luar, yang penting adalah kontribusi nyatanya gitu. Wow. Sekarang Kak Syafira nih, boleh cerita. Itu benar banget sih yang tadi laprak, karena waktu itu aku punya pengalaman juga. Aku sempat ngisi MC di sebuah seminar kecil gitu. Aku kaget karena pesertanya itu langsung mengeluarkan laptopnya mereka. Terus aku langsung bertanya kan, aku langsung tanya, lagi ngerjain apa? Ini Mbak, laprak. Itu betul-betul wow, ternyata memang sesahabat itu ya dengan laprak itu, Mas. Wah, berarti anak FP ini laprak sekali ya Kak ya? Laprak, praktikum gitu ya. Sampai di mana-mana tuh bawanya laptop gitu. Nah, kita tuh kebanyakan dari kita dan juga mungkin teman-teman tuh taunya tuh cuma di akhir Kak. Kayak Mas Fred tahu ketika Mas Azil dan Kak Syafira tuh jadi pemenang Duta Fakultas, tapi kita nggak tahu nih
jalannya gimana, perjuangannya gimana. Boleh nih diceritakan sedikit dari perjuangan sebelum menjadi duta fakultas sampai menjadi duta fakultas seperti sekarang ini gitu. Memang kebanyakan orang itu langsung melihat ketika kita sesi wording gitu ya, dengan selempang, penghargaan, panggung yang megah. Tapi kebanyakan dari mereka itu memang tidak menyoroti hal-hal yang terjadi sebelumnya gitu. Dan menurutku karena kemarin waktu pemilihan duta fakultas itu aku bertemu banyak finalis atau kompetitor yang memang mereka itu kompetitif dan juga inspiratif dengan ciri khas mereka masing-masing. Dari situ aku menyadari bahwa untuk bisa memutuskan mengemban amanah ini tidak sekadar butuh percaya diri, tapi memang memerlukan preparation yang matang gitu. Pada akhirnya sehingga bisa mendapatkan atau mengemban amanah tersebut. Nah dari situ aku mulai coba cross check lagi nih personal brandingku itu apakah sudah tepat dan sesuai dengan kriteria duta fakultas pertanian atau belum gitu. Aku sampai ingat salah satu momen ketika sesi pemilihan duta fakultas pertanian yaitu uji publik. Di situ aku mendapatkan mosi bahwa aku perlu membedah tentang fasilitas yang ada di fakultas pertanian. Di situ aku terpikir bahwa tidak cukup kalau menyuarakan sebuah opini saja, tetapi memang perlu observasi secara langsung. Dan di situ aku mulai untuk melakukan sebuah wawancara dengan mahasiswa, dosen, bahkan dengan pengelola fasilitasnya langsung. Nah dari situ aku percaya bahwa menjadi duta fakultas pertanian itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang peduli dan terus mau untuk belajar. Untuk proses dari pemilihan duta fakultas itu panjang. Jadi pada saat itu kami mengikuti seleksinya itu namanya Asteria kan, dari BEM FPUNS. Itu dari November hingga Desember pemilihannya, dan itu ketika aku membaca buku panduan dari Asteria pun aku agak kaget karena wah ternyata banyak banget nih seleksinya gitu kan. Kayak misalkan public speakingnya, terus juga kita dites uji publik yang tadi dikatakan oleh Azir, kemudian juga ada tes bakatnya, dan itu menurutku memang harus dilakukan agar bisa menghasilkan orang-orang yang betul-betul berkarakter sesuai dengan apa yang ingin kita fakultas ini. Berarti penuh dengan perjuangan ya Kak, dengan bertambah ilmu dan juga pengalaman gitu. Dan dari pelatihan-pelatihan itu juga bakal menambah pembelajaran baru untuk kalian gitu. Nah, aku mau tahu nih sebenarnya tuh motivasi apa yang bikin kalian tuh menjadi duta fakultas? Apa itu sudah impian kalian dari maba atau tiba-tiba aku daftar, aku keterima, wow gitu? Kalau dibilang spontan enggak juga sih, karena fun fact-nya menjadi duta itu merupakan salah satu to-do list yang udah aku catat bahkan sebelum aku masuk di dunia perkuliahan. Saya nggak nyangka kan di dunia perkuliahan. Dan aku menyadari aku punya passion untuk show di depan umum, public speaking. Jadi aku rasa duta fakultas pertanian itu bisa menjadi wadah untuk aku menuangkan hobiku itu. Dan di situ untuk mencapai sebuah mimpi, aku rasa memang perlu preparation yang lebih gitu. Aku perlu menunggu untuk setidaknya memperbaiki dan memantaskan diri sampai setidaknya cukup sesuai dengan kriteria dari duta fakultas pertanian. Karena aku rasa menjadi duta fakultas pertanian itu bukan hanya tentang aku dan Syafira, tapi juga tentang semua orang atau semua kalangan yang kita wakili gitu. Kebetulan kita berkebalikan. Wah, apa tuh? Tadi kan Azil udah direncanakan kan dari awal. Nah, sementara aku betul-betul spontan uhuy. Jadi spontan uhuy gitu. Pokoknya karena dulu tuh aku nggak ada kepikiran untuk menjadi duta fakultas, bahkan aku pun nggak tahu ternyata di fakultas pertanian itu ada seorang duta gitu. Jadi pada saat itu aku nggak kebayang aku bisa menjadi duta fakultas, tapi memang kondisinya pada saat itu memang harus ada delegasi dari PKP untuk maju ke duta fakultas. Jadinya ya udah deh dicoba. Tapi pada saat itu pun aku langsung berpikir, oh iya juga ya, kita kalau misalkan punya bakat potensi ya kita harus bisa berani nunjukin gitu. Karena kalau misalkan kita ingin bisa bermanfaat bagi orang lain ya kita harus nunjukin itu. Karena ketika kita sudah menunjukkan hal itu, otomatis dari situ pun diri kita akan berkembang dan kita pun akan bisa lebih dipercaya orang untuk bisa memegang suatu amanah. Ya nanti pada akhirnya kita bisa bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar.
Wow, sangat berkebalikan ya kak, tapi sama-sama berkesan gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan kalian untuk para mahasiswa baru agar mereka tuh juga bisa ngerasa FP-nya adalah rumah, FP-nya adalah tempat untuk berpulang untuk mereka. Nah bisa juga nih berikan satu pesan dan juga tips buat teman-teman yang mau melakukan langkah kecil di dunia perkampusan ini. Oke, jadi halo mahasiswa baru Fakultas Pertanian UNS tepatnya. Harapanku sederhana, semoga dengan datangnya kalian ke sini itu bukan sekadar untuk kuliah, tapi juga untuk benar-benar bertumbuh. Jangan ragu untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena setiap proses, baik itu mungkin volunteer, organisasi, atau mungkin kepanitiaan kecil sekalipun, itu merupakan sebuah benih yang pada akhirnya nanti juga bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan pesanku satu, jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah meskipun masih ragu. Karena keberanian itu justru yang akan membuka pintu-pintu peluang besar kamu di kampus ini. Dan ingat, kamu di sini nggak sendirian. Di Fakultas Pertanian itu bukan sekadar tempat untuk belajar, tapi FP itu rumah. Apa harapan dan juga pesan dan tipsnya? Boleh kita share? Aku mau menyinggung tadi soal gimana caranya biar kita bisa menganggap FP ini sebagai rumah. Tentunya kalau misalnya kita mau menganggap sesuatu sebagai rumah, kita harus juga bisa nyaman di situ. Kita harus bisa membuat lingkungan kita di sekitar kita itu bisa nyaman, sehingga kita bisa menganggap bahwa FP itu adalah sebagai rumah. Nah caranya adalah kita harus bisa mencari hal-hal yang membuat kita bahagia di FP, meskipun ya banyak laprak dan lain-lain, tapi kita harus ingat bahwasanya apapun yang terjadi dalam hidup kita harus yakin bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik, dan itu adalah poinnya. Jadi kita harus bisa menerima apapun itu, dan kita harus yakin bahwasanya semua hal yang kita dapatkan hari ini itu merupakan kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita, agar kita bisa lebih bermakna lagi, agar kita bisa lebih mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya kak. Di sini Mas Azil dan juga Mbak Syafira sudah memberikan banyak sekali motivasi untuk teman-teman sekalian. Baik, terima kasih kepada Mas Azil dan juga Mbak Syafira. Semoga pada edisi kali ini dapat memotivasi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Kembali lagi bersama kami di episode berikutnya. Bye-bye.